Ya, kita lanjutkan lagi telegium kolokium telegium 3 ya. Langsung saja ke screen-nya. Ya, saya sudah menjelaskan tadi tentang keberadaan, sekarang kepribadiannya. Jadi setan itu memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki kemauan. Makanya setan itu bisa ditolak dan dia bisa ngakal-ngakalin orang. Dia juga punya keinginan yang kuat. Nah, setiap pribadi, jadi pribadi itu punya pikiran, perasaan, kehendak ya, itu dituntut tanggung jawab moral. Oke, panggilan terhadap setan. Setan bisa memiliki title-title yang jahat, penggoda, penguasa dunia, ilah zaman, penguasa kerajaan angkasa, pendakwa, Apollyon, penyesat dunia, dan bapa pendusta. Nama-nama panggilannya disebut iblis, ya. Diabolos, si jahat, pendusta, penuduh. Lucifer, bintang timur, ya. Baalzebul, penghulu setan. Belial, jahat, ya. Tidak ada perubahan. Ular tua, naga, malaikat terang. Baik, permulaannya. Permulaan setan diketahui itu keberadaannya adalah makhluk ciptaan. Jadi setan itu bukan diciptakan, tetapi dia awalnya adalah ciptaan. Yeskel 28 ayat 14 ya. Dia bersifat roh. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Berasal dari ordo malaikat yang bernama kerubim ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang angelology ya. Jadi dia berasal dari ordo yang namanya kerubim. Yeskel 28 ayat 14, makhluk tertinggi dari semua ciptaan. Yeskel 28 ayat 12. Tapi itu jangan lupa loh ya, bahwa penciptaan malaikat dengan manusia itu different. Itu dua part, dua bagian yang berbeda ya. Kejadian pasal 1 itu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, kemudian manusia di hari terakhir, sama sekali di situ tidak ada ciptaan tentang malaikat ya. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan tuh malaikat sudah ada. Dengan demikian setan itu sudah jatuh di dalam dosa sebelum manusia ada, sebelum langit dan bumi ada ya. Oke, sifat-sifatnya pembunuh, pendusta, oknum yang berdosa, pemfitnah, musuh. Tapi dia punya keterbatasan karena dia malu ciptaannya. Dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa. Dia bisa ditolak, bisa dilawan oleh orang-orang beriman. Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ya. Nah, di dalam diri setan itu Ayub 1:12 itu memiliki keterbatasan. Nah, kejatuhan setan dimulai dengan penyalahgunaan hak hak istimewa. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 15 ya. Digambarkan sebagai Raja Tirus yang punya kesempurnaan tak terbandingkan, tempat kediamannya tak terbandingkan, dan fungsinya tak terbandingkan ya. Nah, dosa-dosa setan itu dijelaskan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 20 ya. Di mana pribadinya namanya Lucifer putra fajar, kuasanya dijelaskan dalam ayat 15 sampai 20. Dia punya dosa. Satu, hendak naik ke langit. Dua, hendak mendirikan tahta melebihi atau lebih tinggi dari bintang-bintang Allah. Nah, bintang-bintang Allah ini bisa dikatakan juga sebagai bintang-bintang sesungguhnya atau malaikat-malaikat ya. Kemudian yang ketiga, aku hendak duduk di atas pertemuan di sebelah utara. Bisa berarti Israel di bawah pimpinan Mesias. Jadi dia ingin menguasai orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di bawah Mesias. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, ini ingin mengatasi awan itu kan melambangkan kemuliaan Allah ya, ingin mengatasi kemuliaan Allah. Kemudian aku hendak menjadi yang maha tinggi, artinya setan ingin berniat menjadi pemilik sorga dan dunia. Lihat 1 Timotius 3:6 ya. Dengan kata lain apa? Dia ingin menggantikan posisi Allah itu sendiri, Elohim atau Yahweh ya. Penghakiman kepada setan dibuang dari ketinggian pertama di sorga, Yeskiel 28 ayat 16. Penghukumannya diumumkan di Eden ya, Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Kemudian penghakiman disalib, Yohanes 12 ayat 31. Nah, kemudian dibuang ke dalam masa tribulasi. Itu dijelaskan dalam Wahyu 12 ayat 13, diikat dan dipenjarakan di jurang maut pada permulaan pemerintahan Mesias, Wahyu 20 ayat 2. Kemudian dibuang ke dalam lautan api. Oke, pekerjaan setan. Pekerjaan setan berhubungan dengan penebusan Kristus. Ini tidak bermakna bahwa pekerjaan setan ini yang dimaksudkan adalah lebih kepada dia mendukung Kristus, itu bukan.
Jadi pekerjaan setan ini tidak ada koneksinya dengan Kristus. Artinya Kristus tidak bekerja sama dengan setan. Pekerjaan setan jika dihubungkan dengan penebusan Kristus apa? Tidak berwarna setan ikut atau terlibat dalam karya keselamatannya. Jadi setan itu pertama ada konflik nubuatan yang terkait dengan karya penebusan dijelaskan dalam Kejadian 3:15 ya. Kemudian setan mencoba Yesus di awal pelayanannya setelah dia berpuasa Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ketiga, setan menggunakan bermacam-macam orang untuk menghancurkan pekerjaan Kristus ya. Bisa pakai Herodes dan juga bahkan Petrus sendiri sebagai murid Kristus awalnya ya, dan pemimpin-pemimpin agama Yohanes 8 ayat 44. Kemudian yang keempat, setan merasuki tubuh Yudas untuk melakukan pengkhianatan kepada Kristus Yohanes 13 ayat 27. Nah, pekerjaan setan dengan berhubungan dengan bangsa-bangsa, jika hubungan dengan bangsa-bangsa itu setan menipu bangsa-bangsa sampai sekarang ini ya, Wahyu 20 ayat 3. Kedua, setan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk peperangan Armageddon nanti. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Nah, pekerjaan setan berhubungan dengan orang tak beriman. Pertama itu membutakan akal manusia, 2 Korintus 4 ayat 4. Kedua, merebut firman Allah dari hati manusia, Lukas 6, Lukas 8 ayat 12. Kemudian ketiga, menggunakan manusia untuk menentang pekerjaan Allah, Wahyu 2 ayat 13. Keempat, setan mendukung bahkan mempersenjatai antikris, 2 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 9. Tapi jangan lupa loh, antikris itu bukan setan. Nah, pekerjaan setan berhubungan dengan orang beriman. Satu, menggoda orang beriman untuk berdusta ya. Kisah 5 ayat 3. Kedua, menuduh dan mendakwa orang beriman, Wahyu 12 ayat 10. Ketiga, menghambat pekerjaan orang beriman, 1 Tesalonika 2 ayat 18. Keempat, setan memakai roh-roh jahat untuk mengalahkan orang beriman ya. Efesus 6 ayat 22 sampai 23. Kelima, setan menggoda orang beriman supaya jatuh ke dalam perbuatan amoral. 1 Korintus 7 ayat 5. Keenam, setan menabur lalang, artinya agama pura-pura di antara orang beriman ya. Matius 13 ayat 38 sampai dengan 39. Ketujuh, setan mendatangkan aniaya terhadap orang percaya, Wahyu 2 ayat 10 ya. Kemudian kedelapan, setan menyusup ke dalam gereja dengan perantaraan guru-guru palsu, menyamar sebagai utusan-utusan terangnya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 17. Ya, perlawanan orang percaya dan perlengkapan senjata Allah melawan pekerjaan setannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, setiap orang percaya tidak boleh berdiam diri apalagi menyerah terhadap pekerjaan setan. Itu sebabnya harus bertindak melawan atau melakukan pembelaan. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, doa syafaat Tuhan Yesus. Ingat selalu doa syafaat Tuhan Yesus ya. Yohanes 17 ayat 18 bahwa dia berdoa kepada Bapa untuk menolong kita. Kedua, kesadaran bahwa kehendak Allah bisa meliputi penggunaan setan untuk pekerjaan kehidupan Kristen. Nah, itu sebabnya orang-orang beriman harus waspada, 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Kemudian orang beriman harus berdiri melawan setan, Yakobus 4 ayat 7. Orang Kristen tidak boleh bertoleransi terhadap iblis, Yudas 8 sampai dengan 7 ya. Kemudian orang beriman harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Nah, perlengkapan senjata Allah itu apa sih sebenarnya? Nah, itu penting kan? Kalau peperangan fisik itu mendorong setiap orang mengambil dan memakai senjata melawan musuh, demikian pula orang percaya harus mengambil dan mempersenjatai dirinya dengan senjata rohani untuk melawan musuh atau iblis. Nah, perlawanan ini berhubungan dengan apa? Kemerdekaan dan kemenangan dalam Kristus. Hanya dapat dilakukan, jangan lupa ya, kalau orang itu sudah born again, lahir baru. Artinya terima Yesus secara pribadi ya. Senjata yang iblis pakai untuk menyerang orang percaya tidak lebih dari sekedar, ingat baik-baik ya, penipuan dan kebohongan. Saya ulangi, senjata iblis untuk menyerang orang percaya tidak lebih dari sekedar penipuan dan kebohongan. Nah, apa tujuan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah? Pertama, dapat bertahan melawan tipu musik iblis ya, Efesus 6 ayat 11. Kedua, agar kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Tiga, agar kita dapat tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Keempat, agar kita tetap tegap. Nah, artinya apa itu? Peperangan tanpa kuasa Tuhan Yesus pasti menjadi kalah dan dikuasai atau dijajah oleh musuh atau iblis itu. Nah, kepentingan atau alasan menggunakan perlengkapan senjata kenapa? Pertama itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kedua, perjuangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah. Ketiga, perjuangan kita melawan penguasa-penguasa. Keempat, perjuangan kita melawan penghulu-penghulu dunia gelap. Kelima, perjuangan kita melawan roh jahat di udara ya. Artinya melawan dunia roh imateri yang memiliki struktur yang rapi dan profesional. Pemimpin utamanya sendiri adalah Lucifer. Kemungkinan dalam menghadapi setan, pertama lari.
tidak mau terlibat dalam peperangan rohani, namun harus disadari bahwa mau tidak mau sebenarnya kita terlibat. 1 Petrus 5:8. Iblis mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, menyerah. Mengapa harus menyerah terhadap musuh yang telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Kalau Kejadian 3 ayat 15 berkata, dan membuat Yesus sebagai pribadi yang mengalahkan maut. Bahkan Roma 6 ayat 9, ya, maut tidak lagi berkuasa atas Yesus. Ketiga, berdiri teguh. Nah ini posisi kita ya. Melawan musuh, kita dapat menghancurkan pekerjaannya dalam kehidupan kita maupun orang lain yang kita layani. Efesus 6 ayat 11, 13 14, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada 1 Petrus 5 ayat 9. Jadi, lawan iblis dengan cara tunduk kepada Allah. Jangan lawan iblis, tunduk kepada Allah dulu, maksud saya, baru menyerang iblis. Jadi kekuatan melawan iblis itu bukan ada pada diri kita, tapi pada Allah. Jadi sebenarnya tunduklah kepada Allah dan Allah. Perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Pertama, berikat pinggangan kebenaran. Nah, tentara Roma pada zaman kuno itu menggunakan alat ikat pinggangnya sebagai alat menggantung senjata. Iblis menggunakan strategi untuk melawan kita dengan cara mendusta dan menipu. Tuduhan iblis dilakukan kepada kita dengan cara apa? Menanam pikiran-pikiran ketidakbenaran. Misalnya kamu tidak dikasih Tuhan, kamu kotor, penuh dosa, kamu ditinggalkan Allah sehingga menderita. Ya, iblis membohong kita dengan menanamkan pikiran untuk tidak meninggalkan manusia lama atau berbuat dosa berulang-ulang. Kamu tidak dapat menghancurkan pola dosa yang sudah terlalu berakar. Nah, itu setan punya pikiran. Kamu pasti kalah deh. Kamu Suaranya tidak kedengaran, Pastor. ya, thank you. Jadi kita harus menyadari bahwa kasih karunia itu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Roma 3:22 sampai 24. Saya ini sangat suka dengan Calvin dan Armenian, tapi mencoba mengawinkan dua pendapat itu. Tidak bisa kita memberatkan salah satu saja. Jadi kasih karunia yang diajarkan oleh Calvin itu bagus, tapi kita lebih pada harmonisasi teologi keselamatan. Tidak berpihak kepada Calvin saja atau Armenian. Nah, pikiran-pikiran yang tidak benar jangan sampai meragukan akan kasih Allah ya. Itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadi kecil hati dan mundur secara spiritual. Tulisan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu harus menjadi uh, pegangan kita, harus kita aminkan. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 6 ayat 6 berkata tubuh dosa sudah hilang kuasanya, nah, sehingga kita memiliki kebenaran. Nah, bagaimana? Pertama itu pikiran kita itu harus berpikir seperti yang patut dipikirkan. Filipi 4 ayat 8 ya. Kemudian berpegang bukan pada perasaan atau pengalaman, melainkan pada pernyataan-pernyataan firman yang adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 7 kan berkata, firmanmu adalah kebenaran. Ketiga, berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran ilahi. Mazmur 119 ayat 107, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Rabu yang lalu saya berkhotbah di komunitas chapter Bandung ya. Beberapa teman-teman sahabat dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional atau juga persekutuan gabungan ya, antara wanita dan pria ya. Saya menekankan di situ Bapak, bahwa hidup kekristenan itu bukan pada perasaan atau pengalaman, tapi harus pada tulisan-tulisan atau kebenaran yang Alkitab katakan. Dalam pengalaman saya sejak tahun 89 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sampai hari ini. Saya tidak bermaksud eh, merendahkan pendapat orang lain, tapi saya mau sampaikan bahwa hidup bukan karena perasaan, hidup bukan karena pengalaman. Perasaan bisa salah, pengalaman bisa keliru, tapi kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi dalam menapaki hidup, ya, saya ulangi bahwa
hidup bukan berdasarkan perasaan atau pengalaman, tapi hidup semestinya berdasarkan pada apa yang Alkitab tulis. Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Tentara Roma itu pada zaman kuno menggunakan baju zirah yang sangat kuat ya sebelum menghadapi musuh. Supaya bagian dalam dari tubuh menjadi terlindungi, kita harus mengenakan keadilan sebagai baju zirah supaya terlindungi dari serangan iblis ya. Iblis menuduh seseorang bahwa dosanya begitu banyak sehingga tidak dapat diampuni dan pasti tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada dua aspek keadilan di sini ya. Pertama, keadilan yang diterima secara posisi disebut dengan possession sanctification. Bahwa orang percaya itu harus yakin dosanya 100% diampuni sebagai keturunan Adam dan Hawa. Nah, kemudian jangan lupa itu terjadi karena kasih karunia yang bekerja di dalam diri orang percaya. Filipi 2 ayat 13 ya. Allah yang mengerjakan di dalam diri kamu menurut kerelaan kemauan dan kehendaknya. Nah, itu sebabnya orang dibenarkan karena iman secara posisi. Jangan lupa itu ya. Anda semua yang ada dalam ruangan ini orang benar, orang suci, orang sempurna secara posisi. Itu Roma 3 ayat 22 sampai 24, pasal 5 ayat 1b ya. Nah, kita perlu menyadari sungguh-sungguh bahwa sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, pasti bukan ragu atau bagaimana nanti diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, Roma 10 ayat 9 sampai 10, Kisah 4 ayat 12 ya. Dan pasti tidak akan dihukum. Bukan hanya pasti diselamatkan, tapi juga pasti tidak akan dihukum. Yohanes 28, Yohanes 10 ayat 28 ya. Yang kedua bicara tentang keadilan yang dinyatakan secara rohani. Keadilan ini telah membenarkan kita, maka kita harus mencerminkan kebenaran-kebenaran ilahi dengan hidup senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, syarat dipenuhi Roh Kudus itu apa? Hidup menyerah mutlak pada pengendalian Roh Kudus. Artinya jangan mendukakan Roh Kudus. Terus-menerus berserah diri kepada Allah terhadap pimpinannya secara terus-menerus. Kedua, hidup tak terkalahkan oleh dosa. Menang atas dosa dari hari ke hari, Efesus 4 ayat 10 ya. Dan menanggapi terang ilahi atau firman Allah, Yohanes 1 ayat 7. Hidup bergantung total terhadap Roh Kudus, Galatia 6, Galatia 5 ayat 16. Nah, orang yang melakukan kedua hal yang saya sampaikan tersebut nampak dalam pertama itu karakter ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Oke karakternya. Yang kedua ibadah, Efesus 5 ayat 18 sampai 20 dia. Ibadahnya juga oke ya. Terus taat, Efesus 5 ayat 21 ya. Kemudian pelayanan, Roma 1 ayat 9, Roma 1 ayat 9. Jadi orang yang eh, mengalami progresif sanctification, penyucian terus-menerus, itu tidak bisa disembunyikan. Nah, mungkin ini yang eh, selalu menjadi perhatian bagi teman-teman kita ketika ada orang itu sudah terima Yesus tapi tetap menyembunyikan status dirinya sebagai orang Kristen. Ya, saya sampaikan lagi bahwa tidak mungkin orang yang bertumbuh berakar dan berubah dalam Kristus itu dia tidak menunjukkan karakter hidup yang baik. Nah, ada beberapa teman-teman kita berpikir bahwa orang yang sudah terima Yesus kemudian menyembunyikan keyakinan imannya itu adalah keliru. Saya kira dalam proses pertumbuhan orang itu akan memproklamirkan dirinya bahwa dia Kristen sejati. Ya, kita tidak bisa memberikan penghakiman terhadap orang yang belum mampu atau belum berani menyatakan dirinya secara penuh bahwa dirinya adalah orang yang sudah lahir baru. Gak bisa ya, gak bisa. Untuk konteks-konteks tertentu, bagi orang dari latar belakang yang tidak ekstrim, saya kira oke. Ya. Tapi kalau orang yang dari latar belakang ekstrim, itu eh, tidak secepat yang kita bayangkan dan kita harus memberikan kesempatan waktu atau ruang agar dia bisa memproklamirkan dirinya sebagai orang Kristen sejati. Jadi berbaju jirakan itu apa? Berbaju jirakan keadilan. Menerima dan meyakini firman Allah dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah anak-anak Allah ya, dan mewarisi sorga. Kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya, Mazmur 37 ayat 5 ya, dengan menjalani hukum-hukum yang adil, Mazmur 119 ayat 106, atau tidak merampas hak orang lain. Ketiga itu berkasutkan kerelaan memberitakan damai sejahtera. Nah, sepatu itu dipakai
oleh tentara Romawi pada zaman kuno penting sekali ya. Tanpa sepatu yang kuat, seorang tidak dapat berdiri teguh dan melawan musuh-musuh. Tanah seringkali licin ya, khususnya pada saat hujan dan sesudahnya sehingga orang mudah sekali jatuh. Nah, jika ada tentara yang terjatuh, maka ia dapat dibunuh sebelum bisa berdiri lagi. Nah, Injil damai sejahtera itu perlu diberitakan. Kenapa? Karena siapapun dan dimanapun seseorang hingga batas yang terakhir tidak menerima Injil atau Yesus Kristus pasti binasa ya. Roma 6 ayat 23 ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Kemudian kerelaan memberitakan Injil itu Injil damai sejahtera itu adalah pelayanan yang menyerang pusat pekerjaan si jahat atau manusia ya. Kalau kita cek dalam Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18, Kolose 1 ayat 12 sampai 14, kita ketahui bahwa memberitakan Injil Yesus Kristus berarti menyerang pekerjaan musuh dan melepaskan orang-orang dari kuasanya. Nah, pemberitaan Injil itu menjadi sangat penting dalam peperangan rohani. Kita perlu memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil agar setiap orang dibebaskan dari kuasa iblis dan menikmati damai sejahtera yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya memberitakan Injil damai sejahtera? Yang pertama, pergi, bertindak bukan menunggu ya. Ini bukan wait and see. Kalau toko itu kan menunggu pelanggan. Kalau ini enggak. Ini seperti apa ya? Tim marketing, sebutlah begitu. Yang turun ke lapangan ya. Menjadi saksi Kristus atau garam dan terang dunia ya. Matius 5 ayat 13 sampai 18. Nah, tekanan daripada garam ini kan tidak boleh hambar. Tekanan daripada terang ini ya, saya ulangi bahwa menjadi saksi atau garam dan terang dunia itu sebenarnya apa sih? Intinya itu ada pada bagaimana orang itu bisa berfungsi, bermanfaat. Garam kan harus tetap bisa menawarkan atau dia harus asin. Terang kan tidak boleh mengalahkan, tidak boleh dikalahkan oleh kegelapan. Itu intinya sebenarnya. Terus apa lagi? Mendoakan penginjilan, apalagi memberikan dukungan. Jadi Injil damai sejahtera yang diberitakan itu apa sih sebenarnya? Nah, kebanyakan orang itu berputar-putar. Injil damai sejahtera itu apa sebenarnya? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan telah dikuburkan serta telah dibangkitkan dan mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang percaya kepadanya. Jadi orang percaya itu tidak lagi bermusuhan atau berseteru dengan Allah, melainkan berdamai dengan Allah. Jadi Injil damai sejahtera itu menyatakan kita dibenarkan dalam iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 ya. Nah, pemberitaan Injil menghasilkan damai sejahtera karena kita menikmati posisi baru dalam Kristus ya. Semua masalah dan kebutuhan kita itu dapat diserahkan kepada Allah Bapa yang sangat mengasihi dan mengabulkan permohonan kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Senjata yang keempat itu apa? Berperisaikan iman. Nah, tentara Roma itu pada zaman kuno sangat bergantung pada perisai mereka ya, supaya tubuh mereka terlindungi dari serangan musuh. Efesus 6 ayat 16 itu menjelaskan bahwa Paulus menunjuk pada sebuah perisai yang besar lebih dari 1 meter panjangnya dan hampir 1 meter lebar. Nah, dengan memakai perisai, hampir seluruh tubuh seorang tentara dapat dilindungi. Nah, perisai iman itu perlu digunakan kenapa? Karena seseorang itu seringkali hidup kalah dalam peperangan rohani. Sebabnya perlu perisai iman. Yang kedua, setiap orang hidup itu imannya itu harus tetap melekat pada Kristus ya. Ibrani 11 ayat 6. Kemudian Filipi 4 ayat 3 menjelaskan bahwa iman berarti meyakini bahwa Allah selalu dapat menolong. Jadi iman itu adalah kekuatan keyakinan kita bahwa Tuhan menolong. Nah, kesusahan atau kesulitan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, sebab Allah setia dan memberikan jalan keluar kepada kita. 1 Korintus 10:13 ya. Nah, perlu kita pahami secara bersama-sama bahwa hanya dengan menggunakan perisai iman, ya, kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, semua panah api dari si jahat ini melambangkan apa? Segala macam bentuk serangan dari iblis. Nah, iblis selalu menggoda, menanamkan pikiran-pikiran negatif, baik dalam pikiran, bisnis, rumah tangga, dan sebagainya dengan apa yang disebut dengan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu apa? Tidak menaruh percaya penuh pada pertolongan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Nah, perisai iman yang kita gunakan itu membuat kita menang 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Sehingga kita dapat terlindungi dari panah api dari si jahat dan dapat berjuang dengan efektif. Nah, perisai ini melambangkan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan orang percaya ya. Apa itu? Keyakinan kepada Kristus. Nah,
Ya, kelima berketokongan keselamatan ya. Kepala adalah bagian dari tubuh yang sangat penting. Nah, itu sebabnya wajib diberi ketopong ya. Ketopong itu penting sekali untuk melindungi dari peperangan. Nah, jika seorang terluka pada bagian tubuh, itu tangan atau lain sebagainya tidak terlalu masalah ya. Tidak berakibat fatal. Tetapi kalau terluka pada bagian kepala, maka berakibat parah sekali dan besar kemungkinan mengakibatkan apa? Kematian. Nah, kata pun keselamatan itu penting bagi kita karena apa? Iblis sering menyerang kita melalui pikirannya, membuat keraguan akan kepastian keselamatan dan kebaikan-kebaikan Allah. Iblis begitu licik, ia mengingatkan kita akan dosa yang sering kita lakukan, sama seperti iblis mencobai Tuhan Yesus ya, menggunakan firman Allah di luar konteks tapi ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11, demikian pula dia mau menipu kita. Jadi ketepung keselamatan itu digunakan dengan cara mempercayai dan meyakini adanya kepastian keselamatan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Nah, sehingga serangan iblis terhadap diri kita itu tidak efektif. Nah, ketepung keselamatan ini merupakan pelindung pikiran dari segala siasat dan pekerjaan tipu muslihat iblis. Senjata yang keenam itu apa? Berpedangkan roh ya. Pedang roh ini merupakan senjata yang sangat penting bagi tentara Roma pada zaman kuno. Senjata dapat dipakai untuk membela diri dari serangan musuh ya, tetapi juga untuk menyerang membunuh musuh. Nah, pedang roh firman Allah ya perlu digunakan untuk kita pakai membela diri di saat menolak tipu iblis dan tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Pedang roh dipakai untuk menyerang musuh saat kita menginjili orang dan melepaskan orang yang kita layani dari pengaruh iblis melalui konseling bisa ya dan juga melalui pelayanan pemulihan. Nah, cara menggunakan firman Allah apa? Pertama mendengar firman, kedua membaca firman, ketiga mempelajari firman, keempat memahami firman, kelima merenungkan firman. Itu sama dengan jari kita ya. Ada 5 kan? Satu tangannya. Dengar, baca, pelajari, hafal, renungkan. Ini circle ya. Kalau Anda hanya dengar, tidak membaca, salah. Kalau hanya dengar baca, tidak mempelajari, salah. Kalau dengar, baca, pelajari, tidak menghafal juga salah. Kalau baca, dengar, hafal, mempelajari, tidak merenungkan juga salah. Jadi kompleks, lengkap ya. Nah, eh, apa yang penting untuk kita perhatikan di dalam berdoa? Kalau kita mengecek apa yang diajarkan ya, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, maka yang pertama itu tujuan misi. Tujuan misi atau setiap orang menjadi anak-anak Allah atau disebut Bapa ayat 9 bagian 2. Setiap orang hidup memuliakan atau menghormati namanya dikuduskan ayat 9 bagian B juga. Yang ketiga itu kerajaannya datang ayat 10 bagian A. Bukan hanya tujuan misi tapi juga pergumulan misi. Pergumulan misi itu apa? Dana ayat 11, 2 doa ayat 12, 3 daya. Ini harus menjadi perhatian buat kita di dalam berdoa untuk pelayanan itu ya. Nah, ada beberapa unsur di dalam doa. Pertama pujian, Mazmur 103 ayat 1 dan 22, penyembahan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, pengakuan dosa 1 Yohanes 1 ayat 9, permohonan 1 Tesalonika 5 ayat 17, Filipi 4 ayat 6 ya. Nah, di dalam doa ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Berdoa karena Allah ingin memberikan apa yang kita perlukan. Yohanes 14 ayat 13, Lukas 11 ayat 5 sampai 6. Kita harus berdoa dengan iman, Matius 21 ayat 22. Kita harus berdoa sesuai kehendak Allah, Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Kita harus berdoa dengan menuruti perintahnya, 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Kita berdoa, jangan menyimpan dosa ya, Mazmur 66 ayat 18. Kita dapat melakukan doa kapan saja, tidak ada waktu tertentu. 1 Tesalonika 5 ayat 15-18. Nah, yang tidak boleh dilupakan di dalam semuanya itu adalah perlengkapan senjata Allah. Itu harus digunakan di mana kita waspada terhadap serangan iblis yang mungkin saja bisa diarahkan langsung kepada kita ya. Dan Allah memperlengkapi kita dengan kuasa yang diperlukan. Jangan lupa melalui salib.
Kristus yang memberikan kemenangan. Ya, kita masuk di demonologi. Oke, nah demonologi ini berbeda ya dengan satanologi. Demonologi ini bagian daripada satanologi ya, atau yang disebut dengan roh jahat. Kita perhatikan keberadaan roh jahat. PL dan PB menyatakannya, bahkan Yesus mengakui ya. Tuhan Yesus mengakui adanya roh jahat, bahkan dia mengusir roh jahat dari berbagai macam orang ya. Yesus memberi kuasa kepada murid untuk mengusir roh jahat. Jangan lupa Yesus tidak pernah menegur, membantah seseorang yang mengakui adanya roh jahat. Lukas 10 ayat 17. Nah, kesaksian penulis PB, semua penulis PB ya kecuali Ibrani yang menyebut tentang keyakinan adanya roh jahat. Ya. Teks Alkitab menggunakan istilah daimonia ya, artinya sama dengan malaikat atau roh. Nah, PL juga memberikan penguatan ya. Sedim, Mazmur 106 ayat 37 ya, simbol dari roh jahat. Seirim ya. Yesaya 13 ayat 21, 34 ayat 14 itu sama ya. Nah, asal usul dari roh jahat ini dari mana sih sebenarnya? Ada spekulasi-spekulasi yang muncul ya. Pertama, orang-orang jahat yang sudah meninggal dunia di pandangan Yunani. Iya, kenapa dia ini ya? Internetnya sering mati-mati ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Iya, betul sekali, Pastor. Iya, Tiba-tiba hilang. tiba-tiba hilang ya. Saya juga bingung kenapa kok bisa begitu ya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba masuk, Itu tiba-tiba karena hilang. lagi bicara setan, Pastor. Bicara setan. Oh gitu ya. Kalau bicara setan, setannya marah jadi yang gitu ya. Makanya Iya. videonya itu bagus. Jadi Oke. masalahnya lagi menelanjangi setan, Pastor. Jadi akhirnya ini gangguan ini. Marah, marah ini. Marah ya. Jadi spekulasi pertama tentang Roro jahat itu adalah Roro orang jahat yang sudah meninggal, yaitu sampai sekarang masih ya. Di Indonesia juga begitu ya. Kedua, roh dari orang-orang yang hidup sebelum Adam. Tapi tidak ada bukti nih. Mana ada sih kehidupan sebelum Adam? Jadi sebelum Adam itu saya tetap mempercayai tidak ada manusia. Yang ada hanyalah malaikat. Ketiga, keturunan dari hasil perkawinan malaikat-malaikat dengan wanita-wanita di bumi seperti dalam Kejadian 6 ayat 1-4. Keempat, malaikat-malaikat yang jatuh Matius 12 ayat 24, Efesus 6 ayat 12 11 sampai 12, kemudian 2 Petrus 2 ayat 4, ya juga Yudas 6 ya. Nah, eh, siapa sebenarnya? Saya lebih setuju bahwa roh jahat ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, tetapi bukan eh, penghulu malaikat itu sendiri. Baik, kita lihat sifat-sifat roh jahat ya. Sifat roh jahat itu eh, mungkin nggak usah pakai PowerPoint, mungkin itu alasannya mungkin ya. Coba kita coba dulu nggak pakai PowerPoint ini, atau lebih lama. Pertama, roh jahat adalah oknum-oknum yang bersifat roh yang disebut roh jahat. Kedua, roh jahat itu memiliki akal yang tinggi ya. Roh jahat mengenal Yesus, jangan lupa loh. Roh jahat mengetahui adanya penghukuman, roh jahat mengetahui adanya keselamatan. Nah, roh jahat memiliki satu sistem yang berkembang secara matang ya. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Ketiga, roh jahat memberi pertanggungjawaban moral ya, dipanggil najis dan doktrin-doktrinnya itu menuntut tindakan moral 1 Timotius 4 ayat 1-2. Keempat, roh jahat merupakan kekuatan yang bersifat supranatural ya. Nah, kegiatan-kegiatan roh jahat ya pertama itu secara umum mencakup apa? Menggagalkan rencana Allah, berusaha melanjutkan kekuatan pimpinan roh jahat yakni setan, dipakai oleh Allah untuk melaksanakan tujuannya. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti Allah bekerja sama dengan roh jahat itu bukannya. Bisa dilihat dalam 1 Samuel 16 ayat 14, 2 Korintus 12 ayat 7 ya. Ini kayaknya mesti doa puasa dulu ini. Belum Bu Patrick mesti, tuh, Patrick mesti Iya. doa puasa nih, Bu Patrick. Mungkin saya yang ini, saya start videonya enggak usah lah ya.
Saya coba dulu dengan berbagai macam cara nih, kenapa internet mati, hidup mati, hidup. Kalau internet mati kan biasanya apa? Mati lama gitu ya. Ini sebentar, hidup lagi, sebentar. Iya, Bingung juga, ini saya baru pertama kali nih. nih Tapi hilang-hilang, Pastor. kamera saya tutup ya, dengan harapan Ya, apa? coba, ya. Bisa memungkinkan untuk eh, internet tidak mati. Apakah itu alasannya atau bagaimana, nanti kita cek lah ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14, 2 Korintus 12 ayat 7 memberikan penguatan peneguhan bahwa roh jahat itu dipakai Allah untuk melaksanakan tujuannya, tapi tidak berarti Allah bekerja sama dengan roh jahat ya. Roh jahat itu dapat menginjeksi penyakit. Matius 9 ayat 33, Lukas 13 ayat 11 dan 16. Roh jahat dapat menguasai manusia. Matius 4 ayat 24. Roh jahat dapat menguasai binatang-binatang. Markus 5 ayat 13. Roh jahat menentang pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Yesus 6 ayat 12. Roh jahat menyebarkan doktrin-doktrin palsu. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Nah, masalah dirasuk oleh roh jahat. Dirasuki roh jahat artinya apa? Roh-roh itu mendiami seseorang, menyerapkan penguasaan dan pengaruh langsung kepada orang tersebut dengan gejala ketidakaturan pikiran dan tubuh yang tersakiti. Jadi ada perbedaan sebenarnya dirasuki roh jahat dan dipengaruhi atau dijadikan objek atas roh jahat. Dirasuki roh jahat itu terkait dengan apa pekerjaan roh jahat di dalam orang itu. Artinya orang itu dikendali oleh roh jahat. Sementara dipengaruhi roh jahat itu berhubungan dengan apa? Aktivitas di luar. Artinya pengaruh dari luar ya. Nah, ada 3 hal yang perlu diketahui terkait dengan dirasuk roh jahat ya. Pertama itu apa? Akibat dirasuk roh jahat. Pertama, kadang-kadang itu penyakit jasmani muncul. Ya Matius 6 ayat 32 sampai 33. Nah, namun dirasuk roh jahat dan penyakit jasmani itu harus dibedakan dalam Alkitab. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kedua, kadang-kadang pikiran abnormal disebabkan kerasukan roh jahat. Matius 17 ayat 15. Bisa saja itu terjadi. Namun tidak selalu demikian. Nah, daya jangkau rasukan roh jahat seperti apa sih? Pertama itu dikuasai roh jahat itu adalah orang-orang yang tak beriman, bukan orang-orang yang beriman. Nah, di zaman Tuhan Yesus itu kebanyakan yang dirasuk roh jahat itu bukan bangsa Israel. Kedua, biasanya ada kemunduran dari pekerjaan roh jahat apabila kebenaran dan terang menjadi paling kuat. Nah, nasib-nasib roh jahat itu apa? Bebas berkeliaran deh. Dikurung untuk sementara waktu nanti. Kemudian dia akan dikeluarkan pada masa tribulasi, diikat pada masa milenium, dibuang ke dalam lautan api, dan akhirnya semua roh jahat akan dicampakkan bersama setan. Iya. Malam ini betul-betul balik-balik Dokter Hanas tak keluar. Iya, Ibu. Lagi membicarakan setan ini. Dari kemarin-kemarin lancar-lancar terus. Ya, kita diskus dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berdiskusi tentang roh-roh jahat, setan, Ya, manusia? Pastor, itu Silakan. tadi dibedakan antara dipengaruhi sama dirasuk. Mohon minta diperjelas lagi, Pastor. Ya, Perbedaan kalau dirasuk dipengaruhi itu, sampai dirasuk. ya, baik, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi orang itu kalau dirasuk itu dia dikuasai, dikendalikan. Dia berdiam menempati orang tersebut ya. Tapi kalau dia eh, apa namanya diganggu sama roh jahat itu berbeda. Dirasuk sama diganggu itu 2 hal yang berbeda ya. Artinya kalau dirasuk itu dia dalam kuasa kendali kontrol daripada roh jahat. Dan itu tidak bisa terjadi hemat saya pada orang percaya. Karena roh Allah ada di dalam diri orang itu. Ya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan gejala-gejala yang kita lihat saksikan? Bahkan di perguruan tinggi teologi saya mendapati beberapa mahasiswa
kerasukan roh jahat. Apakah itu yang disebut dengan kerasukan roh jahat atau dia mendiam? Yang disebut dengan kerasukan roh jahat itu adalah satu peristiwa ya yang memang eh, tidak bisa lagi orang itu disembuhkan ya. Dia butuh waktu yang lama untuk bisa mengalami pertolongan itu. Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana dia kan orang percaya? Kok bisa sih? Temporary itu ya. Temporary itu beda dengan permanen. Temporary itu beda dengan permanen. Maaf kata saya malah mau berbicara dari hati saya. Mahasiswa teologi bisa kena. Cek saja waktu peristiwa pelepasan-pelepasan itu. Banyak sekali tuh. Nah, artinya apa itu? Itu ingin menekankan bahwa betul bahwa eh, ya, silakan ada pertanyaan yang lain teman-teman. Sudah didirikan STTP. Silakan kalau ada pertanyaan. Bukan, bukan so didirikan. Ya, silakan Kan udah Bapak nggak Ibu connect yang ada lagi. pertanyaan mungkin. Oke, silakan Pastor. Ada pertanyaan Pastor? Silakan. Silakan. Oke, Ada pertanyaan kah? Halo? Teman-teman? Halo? tidak ada Pastor. Oleh Agaknya jaring. Suaranya putus-putus. Silakan, silakan, silakan. Para Mas, boleh kedengaran Pak? Suaranya putus-putus. Ya, jawaban daripada pertanyaan Pak Suryono tadi tidak berapa jelas, Pastor. Nah, terputus. Ya, Pastor Hendra. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Ada pertanyaan kah? oke. Kalau ya. Silakan. Pastor. Iya, betul itu. Ada. Ya, silakan. Masuk lagi. Masuk. Ini bagaimana nih kuliah kita Ya, ini? halo. Ya, silakan, silakan. Ada soalan kah? Hello. Ya, halo. Ya, saya mau bertanya, Pastor. Silakan. Halo. Ya, Ya, bagaimana silakan. dengan orang-orang yang belum dengar? Halo. Ya, jelas, jelas, jelas. Silakan. Suara jelas. Halo. Ya, Ya, oke.
Bagaimana dengan orang yang belum dengar Injil, belum tahu Injil? Ini ada sangkut pautnya dengan kuasa setan untuk menghalangi jiwa-jiwa ini untuk tidak mengenal Tuhan. Kemudian kemanakah jiwa-jiwa ini akan masuk? Apakah jiwa-jiwa ini akan ikut setan masuk neraka? Padahal kan mereka belum dengar Injil. Bagaimanakah apologi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak? Baik, jadi neraka itu kosong. Sorga itu cuma dihuni oleh Allah. Lalu timbul pertanyaan, kok bisa begitu? Iya, karena belum waktunya untuk mengisi neraka itu. Semua orang-orang yang akan ke neraka itu sekarang sedang ada di satu tempat yang bernama halte, sebutlah begitu. Menunggu waktu yang tepat untuk dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan orang percaya yang beriman pun juga belum ke surga. Dia menunggu di satu tempat halte yang bernama Firdaus, di mana nanti Kristus akan datang dan mengakibatkan eh, orang itu akan diangkat bersama dengan Kristus. Nah, pemberitaan Injil itu kan membutakan hati iblis, itu kan pekerjaannya membutakan hati pikiran daripada orang-orang percaya kan, untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya kan saya selalu mengatakan nih ya, bahwa eh, luar biasa orang itu kalau born again atau lahir baru. Itu bukan sesuatu yang biasa, tapi itu luar luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena eh, ya saya ulangi lagi bahwa neraka itu kosong ya, surga itu cuma dihuni oleh Allah. Kenapa? Karena belum waktunya orang itu pergi ke neraka dan belum waktunya malaikat jatuh itu ada di sana. Em, Neraka itu akan ditempati setelah penghakiman. Bahkan surga pun juga sebenarnya itu belum dihuni oleh orang percaya, karena orang percaya itu sedang berada di satu tempat yang bernama Firdaus, menanti eh, pengangkatan untuk bisa bersama dengan. Nah, orang percaya spektakuler saya mau katakannya bahwa eh, dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pekerjaan yang paling berat di dunia ini adalah membuat orang itu yakin bahwa Yesus Juru Selamat. Itu sudah yang paling berat dari semua pekerjaan. Karena segala upaya sudah kita lakukan untuk membuat orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kan. Tetapi faktanya tidak sesimpel atau sesederhana yang kita bayangkan. Nah, eh, mengapa Injil susah diterima? Iya, Injil susah diterima karena Yesus itu kan adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu tidak rasional, tidak masuk akal. Dengan kata lain, manusia susah menerima fakta itu. Kok bisa susah? Iya, karena tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Itu problem utama dari seluruh permasalahan yang ada sebenarnya.
Jadi membawa kabar baik atau Injil itu sampai kepada eh, seseorang itu sesuatu yang sangat luar biasa hemat saya. Kenapa? Karena eh, tidak semua tidak semua eh, orang bisa mendengar atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, saya kira itu jawaban saya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo, Halo ya, silakan. ya saya mau bertanya lagi, Pastor. Saya pikir-pikir bagaimana ya kalau seandainya ada jemaat mau bertanya kepada kita Oke. tentang orang-orang yang belum sama sekali mendengar Injil. Bedakan kalau dia sudah dengar tapi tidak mau percaya, itu kan resikonya sendiri. Tapi orang-orang yang belum sama sekali dengar Injil, belum tahu Tuhan, kemudian ia meninggal. Apakah jawaban kita terhadap mereka ketika mereka bertanya seperti itu, Pak? Jadi harus dibedakan antara orang yang belum bisa membedakan antara baik dan benar dengan orang yang sudah bisa membedakan. Artinya begini, keselamatan bagi bayi itu berbeda dengan keselamatan bagi orang yang sudah dewasa. Itu jangan lupa ya. Maksudnya apa? Eh, Kalau keselamatan bagi orang yang sudah dewasa, apakah dia pernah mendengar Injil atau tidak mendengar Injil, itu dihakimi oleh kematian Kristus. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Eh, Tidak ada cara lain untuk mendapatkan hidup yang kekal kecuali orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang belum mendengarkan kabar baik atau Injil itu? Ya dia dihakimi juga dengan kematian Kristus. Kita tidak bisa memastikan apakah dia mendapat hidup yang kekal atau tidak. Karena secara rasio itu kan kita punya analisa. Ya saya ulangi ke Pastor Hendra bahwa eh,
Ya, bisa mendengar suara saya masih? Ya, Iya. ya. Dengar. Tapi Jadi hilang. iya, hilang-hilang ini. Saya Ya. coba ini dengan segala macam cara ini. Bagaimana ceritanya supaya bisa tidak hilang-hilang ini. Aduh. Ya, So yang bisa saya jawab asik. adalah Begitu apa? kalau bayi itu belum punya kemampuan menolak atau menerima, Kak. Jadi kematian Kristus diberlakukan pada dirinya. Dengan demikian, praktis keselamatan bagi bayi itu hidup kekal. Mau dia orang beriman bapaknya atau ibunya tidak ada hubungan. Sebab baby itu menerima warisan di mana Kristus sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang eh, tidak pernah mendengarkan kabar baik? Nah, selama ini kan ada dalam pikiran kita bahwa orang itu tidak diketahui mendapatkan hidup kekal atau tidak. Saya lebih sepakat berkata bahwa kemisterian Tuhan tidak bisa terselami. Tapi kita punya tanggung jawab untuk membawakan kabar baik kepada orang. Nah, kalau kita merasa orang itu tidak bisa mendapatkan kabar baik, artinya kan kita tidak yakin juga dia masuk surga atau neraka. Maka kita punya tanggung jawab untuk membawakan kabar baik itu kepada orang tersebut. Itu. Kemudian, apakah mungkin ada orang itu bisa percaya Yesus kalau sedangkan dia belum mendengarkan kabar baik? Jawaban saja bisa. Bagaimana caranya? Tuhan itu sangat misteri ya, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Dia punya 1001 macam cara untuk membawa orang itu mengenal diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apakah melalui mimpi atau dengan cara-cara yang gitu ya. Tapi uh, tidak bisa tidak. Perjanjian lama menyarankan pengorbanan anak domba atau dalam bentuk binatang itu menunjukkan ada pengorbanan Yesus di kemudian hari. Dan kita di masa kini meyakini kematian Kristus di kayu salib sudah terjadi bagi kita. Gitu ya. Jadi kita tetap mempercayai bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Saya ulangi lagi, bagi orang yang belum pernah mendengarkan kabar baik, baginya berlaku satu, kalau orang gila pasti masuk surga. Kenapa? Dia tidak punya keputusan kemampuan untuk bisa menolak atau menolak. Kecuali setengah-setengah gila. Orang itu dihakimi kenapa sih? Karena dia punya kemampuan menolak atau menerima. Artinya manusia normal. Mengerti ya? Tapi orang gila ini juga perlu diklarifikasi dulu gilanya seperti apa ya. Dipastikan kalau baby yang meninggal, dia mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena Kristus sudah mati untuk orang tersebut. Dan dia tidak punya kemampuan menolak atau menerima. Kan? Pokoknya semua orang yang tidak punya kemampuan menolak atau menerima, kesimpulan saya, diberlakukan padanya hukum apa itu? Mendapatkan kepastian hidup. Gitu. Itu rumus pertama. Rumus kedua, terus bagaimana dengan orang-orang yang punya kemampuan menolak atau menerima? Tapi karena dia belum pernah mendengarkan kabar Yesus, dia tidak mendengar tentang Yesus. Nah, saya mau berkata, Tuhan punya banyak cara untuk membawa menggiring orang itu mengenal diri. Dalam hal ini adalah mengenal Yesus. Itu maksud saya. Bisa lewat mimpi, lewat satu peristiwa. Tapi yang saya mau tekankan malam ini, kita punya tanggung jawab bersama untuk menyatakan kabar baik pada semua orang yang berkecuali. Oke, silakan yang lain. Terima kasih, Pastor. Ya, bisa dengar suara. Puasa ya.
Silakan yang lain. Teman-teman, Pastor, ya, ya, saya ingin bertanya terkait dengan Firdaus. Adakah itu sama dengan purgatory yang disebut di dalam kepercayaan gereja Arsi? Itu yang pertama. Yang kedua, ulangi Pak, bisa ulangi? oke, Firdaus adakah sama dengan purgatory? Purgatory, Menurut oke. pahaman purgatory mengikut Arsi itu adalah tempat orang meninggal menunggu penghakiman. Oke, itu yang Terus, yang kedua masih ada? unik, yaitu persekutuan orang-orang kudus. Itu yang macam mana orangnya itu, Pastor? Persekutuan orang-orang kudus. Oke, ini semua istilah-istilah Katolik semua. Dalam pengakuan iman rasuli ya. Oh, yang pengakuan iman rasuli ya? Ya, betul. Oke. Ya, saya jawab ya. Purgatori itu beda dengan Firdaus. Kalau Firdaus itu adalah tempat bukan tempat ya, satu tempat saja. Firdaus itu adalah tempat bagi orang percaya yang akan dibangkitkan. Dan dipastikan tempat itu adalah merupakan tempat bagi orang yang akan mendapatkan surga bersama dengan Kristus. Itu sudah pasti. Purgatori itu adalah tempat ya di mana orang akan mengalami api penyucian. Nah, kita menolak purgatori itu karena tidak ada pernyataan di dalam Alkitab yang memberikan penguatan bahwa uh, orang percaya itu bisa disucikan setelah dia mati. Sekalipun dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi selama dia hidup. Alkitab berkata, sama seperti manusia hidup satu kali dan sesudah itu dihakimi. Artinya apa? Penghakiman itu diberikan selama orang itu hidup. Dan itu sifatnya final. Sehingga bagi semua orang itu tidak ada kesempatan kedua setelah mati. Kesempatan hidup itu adalah kesempatan memilih atau menolak Yesus. Kesempatan untuk mendapatkan hidup kekal atau tidak. Nah, terkait dengan persekutuan orang kudus ya, beberapa hal yang harus dipahami. Ketika orang percaya itu masih hidup, maka dia perlu membangun fellowship, persekutuan di antara sesama orang percaya. Ya. Nah, kalau persekutuan orang kudus di segala abad zaman, itu berbicara tentang apa? Keyakinan iman yang melekat menyatu, diikat oleh Kristus yang adalah kepala. Di mana kita adalah anggota tubuhnya. Itu yang disebut dengan apa? Persekutuan orang kudus di segala abad maupun zaman. Tapi sama sekali kita menolak ada persekutuan orang kudus di mana itu dimungkinkan bagi orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena dia akan mengalami purgatori. Nah, itu kita menolak. Keyakinan Protestan termasuk kita semua yang tempat ini tidak mengakui hal tersebut. Sebab kalau ada kemungkinan purgatori atau penyucian, itu kan ada istilahnya doa orang-orang kudus kan, yang disebut dengan gereja berjuang. Nah, konsep ini akan berbahaya. Artinya apa? Masih ada peluang bagi kita untuk mendapatkan keselamatan setelah manusia itu mati, dan kita sangat menolak itu. Kita tidak meyakini itu. Itu tidak ada di dalam kebenaran Alkitab. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Silakan. Ini kelihatannya internet sudah mulai bagus nih. Semoga tidak mati lagi nih. Silakan. Oke, Pastor, saya ada soalan.
Apakah orang Kristen boleh dirasuki oleh roh jahat? Jika ya, apa penyebab atau alasan orang Kristen boleh dirasuki oleh roh jahat, Pastor? Ya, good question. Kristen itu kan bisa terjadi oleh banyak faktor ya. Satu, karena pernikahan. Dua, karena keturunan. Ya kan? Orang tuanya Kristen, dia jadi Kristen. Nah, setan itu bukan dikalahkan karena Kristen atau tidak. Orang Kristen pun kalau dia belum lahir baru, tetap bisa dirasuk oleh setan. Stres bisa menyebabkan orang dirasuk setan. Sakit bisa menyebabkan orang dirasuk setan. Eh, Hubungan yang jauh dari Tuhan bisa menyebabkan orang dirasuk setan. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang lahir baru? Betul-betul lahir baru loh ya. Betul-betul lahir baru. Lahir baru itu kan tidak bisa didefinisikan terjadi dalam satu hari ya. Setuju ya? Tapi lahir baru itu merupakan satu peristiwa yang eh, harus terjadi secara terus-menerus. Ada keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Nah begini, ketika kita memberi makan roh Allah di dalam diri kita, sebutlah istilah makan tanda kutip ya, artinya memperkuat, maka yang akan menonjol itu roh Allah. Kita tidak memberi peluang kepada roh iblis. Jadi saya dapat katakan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lahir baru menjaga hubungan persekutuan dengan Allah, tidak mungkin dirasuk oleh roh jahat. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang belum lahir baru, yang belum terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga yang tidak menjaga hubungan dengan Allah dengan baik, tidak berdoa dengan kontinu terus-menerus, tidak membaca Alkitab, bermain-main dengan dosa, itu besar kemungkinan, ada kemungkinannya dia bisa dirasuk oleh roh jahat. Nah, persekutuan kita ketika renggang dengan Allah akan mengakibatkan kita membuka diri untuk membangun hubungan dengan roh jahat. Sehingga kadangkala ada kedukun-dukun dan berbagai aktivitas-aktivitas keliru lainnya. Makanya kan Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan lawanlah iblis. Merendahkan dirinya bukan kepada siapa-siapa loh, tapi iya, saya menyatakan bahwa coba cek di tengah-tengah kita, apakah ada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa dirasuk oleh roh jahat? Saya kira tidak ya. Tidak ada. Hanya orang yang tidak sungguh-sungguh yang bisa dirasuk oleh roh jahat. Jadi bisa diartikan apa? Orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat itu adalah orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada soalan. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Halo, teman-teman. Halo, Ya, silakan. belum ada. Oh, belum ada. Saya pastor. Ya, silakan. Ada seorang pengkhotbah dia berkata bahwa dia sudah pernah pergi ke surga dan sudah pernah pergi ke neraka. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia itu sementara kerasukan roh jahat atau itu pengetahuannya itu dari mana, Pastor?
Iya, menjawab pertanyaan ini sangat susah ya. Hanya orang yang sekolah teologi dengan matang bisa menjawab. Jadi ada yang namanya epignosis. Epignosis itu apa? Pengetahuan di atas segala pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah tapi karena kedekatan dengan Tuhan. Jadi epignosis itu bisa saja membuat orang rohnya diangkat dan melihat surga. Bahkan juga bisa melihat neraka. Bisa. Bisa. Tapi sesungguhnya itu pertanyaannya adalah apakah itu surga atau neraka sesungguhnya? Bukan. Itu satu kondisi keadaan yang bukan sesungguhnya. Dalam artian begini. Neraka saya katakan dari tadi kan kosong. Kenapa? Neraka itu lautan api. Itu terjadi di dalam kekekalan. Hidup kekal juga begitu. Terjadi di dalam kekekalan. Nah, timbul pertanyaan. Terus bagaimana kesaksian-kesaksian orang yang sudah pergi ke surga? Bagaimana kesaksian-kesaksian orang yang sudah pergi ke neraka? Nah, saya lebih condong bahwa itu bisa dikatakan apa? Embrio. Embrio itu apa? Satu keadaan yang seperti itulah kenyataannya nanti. Tapi sifatnya kekal. Yang sementara yang sekarang ini kan sifatnya kan belum belum kekal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berkata orang yang pergi ke surga kemudian melihat ada orang di surga di sana. Nah, kalau kita katakan kekal itu tidak bisa karena orang mati itu akan dibangkitkan. Bagaimana bisa disebut kekal? Demikian pula neraka. Kalau dikatakan neraka itu lautan api yang bersifat kekal, pertanyaannya orang yang pergi ke neraka diizinkan oleh Tuhan, disebut epignosis itu. eh, Kalau dia kekal, berarti dia tidak akan mengalami perubahan, sementara dia akan dihakimi. Dihakimi, nah berarti tempat dia berada di mana sekarang itu tidak selama-lamanya. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa neraka itu nanti lautan api, belum diduduki, belum dihuni oleh siapapun. Neraka yang sesungguhnya dalam artian lautan api yang bersifat kekal selama-lamanya. Nah terus yang dilihat sekarang itu apa? Itu bukan lautan api yang seperti dijelaskan oleh kita. Tapi kalau mau dikatakan itu satu tempat di mana orang itu sudah mengalami penyiksaan, sementara saya bisa katakan begitu. Iya. Terus bagaimana dengan surga? Iya, surga itu yang disebut surga dalam artian hidup kekal bersama dengan Kristus itu belum terjadi. Makanya saya katakan kosong, cuma ada Tuhan di sana. Nah, terus surga yang sekarang dilihat ini yang disampaikan melalui mimpi-mimpi, kesaksian-kesaksian atau buku-buku, ditulis dalam buku-buku, itu surga yang mana? Itu satu keadaan ya yang bisa dikatakan hampir sama dengan surga atau hidup kekal, tapi bukan sesungguhnya. Kenapa? Karena orang percaya itu akan dibangkitkan nanti, mendapatkan tubuh baru dan orang yang hidup akan diubahkan diberi tubuh baru. Nanti bersama Kristus di angkasa 7 tahun, kemudian datang ke bumi untuk memerintah dalam kerajaan 10 tahun. Sementara kekekalan itu menjelaskan tidak ada tubuh fisik secara jasmani. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun ada tubuh fisik. Kalau begitu, sorga yang disebut oleh beberapa orang dalam mimpi-mimpi atau tulis dalam buku itu bukan hidup kekal selama-lamanya. Tapi satu keadaan yang mungkin saja menyenangkan dan membahagiakan. Bisa dikatakan apa? Itu pendahuluan daripada hidup kekal. Tapi bukan hidup kekal yang sesungguhnya. Itu pendahuluan dari kehidupan di neraka. Tapi bukan lautan api neraka yang kekal yang selama-lamanya. Nah, saya berkata bahwa itu tidak bisa disebut sebagai kerasukan. Lihat konteksnya.
Kan bisa ketahui orang kalau hidupnya suci, benar, takut akan Allah, ya. Mungkin saja dia eh, mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi ke surga. Begitulah. Dan mendapatkan kesempatan ke neraka. Yang saya sebut dalam hal ini, dalam bahasa teologi adalah epignosis. Epi itu pengetahuan di atas segala pengetahuan, gnosis itu di atas. Epi itu di atas, gnosis itu pengetahuan di atas segala pengetahuan. Kira-kira begitu. Ada lagi soalan yang lain, silakan. Terima kasih, Pastor. Ya, Ya, silakan. saya Pastor. Ya, silakan. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan, Oke. tetapi eh, dia selalu mengatakan bahwa selalu bermimpi nampak roh jahat ataupun hantu, dan bukan dalam mimpi pun selalu melihat. Adakah ini hidupnya bermasalah ataupun bagaimana? Wah, pertanyaannya sangat baik sekali itu ya. Terima kasih buat brother kita Wiley ya. Saya tidak memberikan penghakiman, tapi yang saya mau katakan dalam kesempatan ini, bisa dikatakan orang itu mengalami masalah secara rohani. Kenapa? Karena penglihatan itu bukan satu peristiwa yang terjadi bisa terus-menerus. Ketika orang sudah lahir baru, dilepaskan dari kekuatan kuasa gelap, maka yang terjadi dalam dirinya bisa saja dia mendapatkan penglihatan akan kuasa gelap. Tapi itu tidak bisa terjadi secara terus-menerus. Melainkan satu keadaan yang temporary sementara. Dan ada maksud Tuhan untuk membawa gelombang-gelombang rohani tertentu yang lebih baik. Justru menjadi pertanyaan besar. Kalau dia sudah lahir baru, sudah menjadi anak Tuhan, dengan mudah dan gampangnya dia melihat setan-setan. Saya khawatirnya jangan-jangan dia masih ada persekutuan atau keintiman hubungan dengan kuasa kegelapan. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Karena tidak mungkin roh Allah itu bergabung dengan roh iblis. Cuma ada kemungkinan pertama orang itu ada roh Allah, kemudian yang kedua roh setan. Tapi penggabungan dua roh di dalam satu pribadi manusia itu tidak mungkin. Gitu kira-kira ya, Brother Faili ya. Nah, silakan yang lain. Oke, dokter. Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Saya Ya, Pastor. ya silakan Ibu. Sebenarnya ada kaitan dengan apa yang hamba Tuhan. Kemudian di satu tempat diperlihatkan roh jahat dan tempat itu didoakan begitu, Pastor. Adakah itu satu karunia atau bagaimana? Bisa saja. Bisa saja. Keterikatan kepada kuasa kegelapan pada seseorang atau tempat itu bisa dikalahkan dengan pengusiran. Ya, pengusiran. Sebab ada juga teks yang berkata lawanlah iblis. Jadi melawan iblis itu adalah kehendak Tuhan, bukan larangan. Nah, itu sebabnya orang percaya juga perlu melawan iblis. Makanya kita perlu menengking menolak. Gitu ya. Kenapa perlu? Agar kita tidak diganggu. Kalau kita mempelajari Alkitab, Paulus melakukan pengusiran-pengusiran itu ketika dia mengalami gangguan. Tapi saya juga menolak loh ya pandangan pemahaman yang berkata iblis itu maha hadir. Ini cerita fakta, bukan cerita dongengnya. Suatu ketika saya lagi kuliah di Jogja untuk ambil S2. Di gereja di mana saya melayani itu heboh. Hebohnya itu orang-orang itu berpuasa, berdoa, kemudian mengusir setan. Kali ini setannya dicari. Bukan setannya yang datang, tapi setannya yang dicari.
Bagaimana caranya setan? Pergi ke kelenteng, pergi ke tempat keramat. Itu seperti pasukan. Jadi jemaat ini seperti pasukan. Ada yang pimpin, sebut jenderalnya lah, jenderal doa. Kemudian ada yang ikut berdoa. Dan saya tidak ikut, cuma kesaksian dari gembala sidang lain. Heboh sekali tuh, karena ada yang dapat penglihatan kuasa kegelapan dalam bentuk hewan, dalam bentuk manusia. Pokoknya dalam bentuk yang aneh-aneh lah. Mungkin seperti yang digambarkan di film. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus melakukan hal seperti itu? Kalau saya sih tidak. Iblis setan kuasa kegelapan itu tidak perlu dicari, tidak perlu diserang. Karena memang ada di dalam Alkitab. Dia bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ilustrasi saja. Kalau kita tengking di gunung, dia pergi ke laut. Kalau kita tengking dari laut, dia pergi ke kota. Kalau kita tengking di kota, dia bisa pergi ke desa. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Nah, contoh Paulus dan Tuhan Yesus. Ketika kuasa kegelapan iblis setan itu mengganggu, mengusik, ya, maka kita wajib untuk menangkinya. Gitu ya. Ya, saya ulangi bahwa iblis tidak maha hadir dan tidak maha kuasa. Tuhan Yesus dan Paulus memberi kesaksian bahwa mereka hanya mengusir ketika diusik, diganggu. Ketika Tuhan Yesus pelayanannya diganggu, ketika Paulus pelayanan diganggu, dia menengking dan ya. Dan saya sepakat akan hal tersebut. Tapi tidak perlu setiap kita ada pertemuan mengusir setan. Kenapa? Karena setan tidak maha hadir. Kalau Anda tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, boleh. Mungkin diganggu oleh kuasa kegelapan, bisa ditengking. Gitu ya. Nah, saya ulangi lagi tadi. Gimana saya pelayanan? Jemaat membentuk satu tim doa, berpuasa. Kemudian mereka ada sekitar 20 orang menjadi pendoa syafaat, cari tempat-tempat yang keramat, kelenteng, wihara. Ya, menurut konsep Islam kan ada kuasa kegelapan di situ. Kuasa Kristen ada kuasa kegelapan di situ. Tempat-tempat keramat, pemberian sesajen. Nah, di situ ditengking. Dan mereka memberi kesaksian, memang mereka melihat makhluk-makhluk aneh yang menyerupai kuasa kegelapan lah ya, seram. Mereka senang, artinya jemaat ini senang ya. Senang karena melihat kuasa kegelapan itu kalah. Nah, coba timbul pertanyaan, demonstrasi-demonstrasi ini masih relevan nggak untuk masa kini? Jawaban saya tidak. Yang paling penting itu adalah kita memberitakan Injil dan menjadi dewasa dalam Kristus. Itu yang paling utama, ya. Itu yang paling utama. Nah, terus bagaimana sekarang? Tidak perlu membuat tim atau pasukan mengusir setan. Kalau tim doa keliling boleh. Doa kota boleh. Tapi kalau tim untuk cari setan di mana-mana kemudian kita usir, melelahkan, capek. Kan ada yang begitu kan? Maaf nih, setan itu kuasa kegelapan itu, roh jahat itu kan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Diusir dari manusia kemudian masuk di ke binatang. Itu Alkitab ngomong begitu. Kalau saya menambahkan sedikit, kalau ditengking di kota dia bisa masuk di desa. Ditengking dari laut dia bisa masuk ke darat. Kenapa? Karena roh jahat itu memang tidak akan pernah habis. Yang kita lakukan kan membuat dia tidak leluasa bekerja. Bukan
membinasakan dia. Tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membinasakan setan. Yang adalah membinasakan kerjaan setan, menghancurkan pekerjaan setan. Karena setelah ini kita break dulu ya. Pastor, Ya, silakan. Dari Yusli. eh, kalau Pastor berkaitan dengan alam gaib ataupun alam roh, ini ada yang beri kesaksian pernah melihat alam roh begitu, ataupun pernah masuk di alam roh. Adakah itu nyata ataupun hanya ilusi daripada iblis begitu? Ya, itu tipu muslihat iblis ya. Saya masih kecil belum jadi orang Kristen. Satu ketika ada orang datang ke Kalimantan Timur yang disebut sekarang IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Orang itu datang dari Tenggarong, mau cari emas dan eh, Raja Tenggarong yang sudah meninggal itu di dalam alam roh menunjuk ada orang nanti yang akan menjadi guidance penuntun untuk mendapatkan itu, yaitu bapak saya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat bagaimana roh jahat itu masuk di eh, bapak saya. Bagaimana dia berbicara, seperti katanya persis ini dengan Raja Tenggarong yang sudah meninggal. Eh, saya juga melihat, percaya tidak percaya nih real, bagaimana di dalam tubuh saya dimasuki jarum, jarumnya panjang itu di bagian lengan saya, itu masuk. Saya lihat dua kanan dan kiri. Tapi sampai hari ini saya sudah pelepasan, tidak keluar-keluar juga itu. Mungkin pengalaman berbeda dengan orang lainnya. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa bukan ilusi, tapi itu di alam roh memang betul-betul terjadi. Kalau ilusi itu kan khayalan ya, khayalan. Dan semua orang yang kita tanya, kalau hal ini terkait dengan kuasa kegelapan, dia pasti menjawab yang sama. Itu bukan ilusi, tapi satu peristiwa di alam roh. Ya, satu peristiwa di alam roh. Alhasil tidak ada emas yang didapat karena ketika bapak saya kerasukan setan, kemudian roh Raja Tenggarong itu datang, mintanya itu berat, permintaannya berat, tidak bisa dipenuhi oleh tim yang mencari bapak saya dan bapak saya. Akhirnya emas itu tidak ada. Jadi di alam roh harta karun itu dapat diperoleh dengan persekutuan dengan kuasa kegelapan. Tapi saya meyakini, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bukan ilusi, tapi itu peristiwa di alam roh. Gitu ya. Tadi terdengar bunyi gelas. Ya, kita break dulu ya. Oke, terima kasih. Istirahat dulu ya.